Kali dipun sami Pak Bu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengawasan Masjid Ar-Rasyid Gayam, ingkang mugi-mugi tansah dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam yang sejuk ini, habis turun hujan. Pripun rasipun Pak? Seger nggih? Seger, sejuk. Biasanipun debu nggih teng pundi-pundi. Alhamdulillah, kita taksih pinaringan rahmat, hidayah, nikmat ingkang kathah sanget, sehingga kita sami saged ngrawuhi pengaosan thalabul ilmi ing dalu punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Kita nyuwun dhumateng Allah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan lan ilmu ingkang bermanfaat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, masih membahas tafsir surat Nuh ya. Tafsir surat Nuh ingkang kalau wingi sampun kita bahas sesarengan ayat yang menunjukkan bahwasannya Nabi Nuh menika mengajak kaumnya agar beristighfar, agar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka kata Nuh, aku mengatakan kepada mereka, kaumnya Nabi Nuh, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Rabbmu. Innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Allah itu adalah Maha Pengampun. Wonten mriki Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk senantiasa beristighfar, karena semua dosa itu akan diampuni oleh Allah. Sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosa, sing penting istighfar, taubat, pasti Allah akan memberikan ampunan. Sehingga boten nenten istilahipun kebacut. Sebagian orang ada yang berpendapat wis kadung teles sisa napa nyemplung. Karena tadi sebagaimana orang yang bertobat telah ingin bertobat, yang telah membunuh 99 orang, wis kebacut tanggung, akhirnya apa Pak? Digenapkan pinten?
100. Jadi tidak ada istilahnya berputus asa. Berbuat dosa lagi, berbuat dosa lagi. Terus selama minta ampun, selama bertobat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni. Dados ing mriki Nabi Nuh alaihissalam mengajak agar kaumnya itu memperbanyak istighfar. Istighfar niku keutamaanipun kathah sangat, tapi sering kita menika masih saja terasa berat untuk beristighfar. Masih saja kita menika sering lupa tidak beristighfar. Padahal faedah secara duniawi dan faedah akhirat ukhrawi niku kathah sangat. Bahkan di sini Nabi Nuh alaihissalam memberikan iming-iming ganjaran dunia. Kenapa Pak Bu? Karena kaumnya ingin ganjaran yang disegerakan. Terkadang tiang menika nek boten dipun iming-imingi ganjaran dunya niku napa Pak? Kirang semangat. Saat ini kan enten ada sebagian ustadz nek ceramah mesti bahas napa? Sedekah terus. Enten nggih? Sehingga ada julukan ustadz sedekah. Bahkan kadang jamaah niku napa dipeksa napa sedekah. Diceluk bu-ibu, ibu-ibu ingkang beto gelang, beto cincin, beto napa nggih? Disuruh maju ke depan. Terus apa? Bu, pinjem gelangnya bu. Bar niku pripun Pak? Rati belek nggih. Bu, ikhlas niki nggih disedekahke nggih. Ikhlas Bu saestu ngoten nggih. Karena ibu tersebut malu akhiripun pripun Pak? Ikhlas sama terpaksa? Terpaksa mesti diceluk ning ngarep nggih. Nah, enten betul Pak? Dak ingkang ngoten. Ustaz yang seperti itu ada nggih? Enten. Ada yang ketika memotivasi sedekah niku napa? Pokoknya cuma dimotivasi secara ganjaran duniawi. Padahal menika kedah bijak, tidak hanya motivasi duniawi kemawon, di sana ada motivasi yang justru yang jauh lebih besar pahalanya, inggih menika motivasi ukhrawi, motivasi akhirat. Nah, di sini Nabi Nuh memberikan iming-iming ganjaran dunia. Nek istighfar, hartanya akan Allah berikan harta yang banyak, akan diberikan anak keturunan, akan dijauhkan dari kekeringan. Kenapa Pak? Kaumnya Nabi Nuh kok nggak dijanjikan surga di sini? Karena memang kaumnya Nabi Nuh itu tidak yakin, tidak percaya adanya surga. Nah, ayat menika secara jelas nedahaken apa? Faedah istighfar itu tidak hanya faedah ukhrawi, tapi juga mendapatkan ganjaran duniawi. Sehingga apa Pak Bu? Secara umum sebenarnya semua bentuk ketakwaan, sedanten bentuk ketakwaan menika sejatosipun tidak hanya dijanjikan ganjaran ukhrawi, ganjaran akhirat saja tidak,
Tapi juga segala macam bentuk ketakwaan itu juga dijanjikan ganjaran duniawi. Oleh karenanya sebagian ulama enten yang menjelaskan di antara bentuk suudzon kepada Allah, di antara bentuk berburuk sangka kepada Allah adalah ketika seseorang yang bertakwa mengira kalau dia hanya diberi ganjaran balasan di akhirat saja. Itu termasuk apa? Suudzon, mengira kalau orang yang bertakwa itu hanya diberi balasan teng akhirat mawon. Karena jelas orang yang bertakwa pun akan diberi balasan di dunia. Contoh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Jalan keluar dari berbagai problematika hidup, dari berbagai macam masalah. Sehingga sebaik-baik jalan keluar niku napa? Dengan memperbaiki ketakwaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan apa? Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau ada rezeki yang tidak disangka-sangka, berarti kosok mangsulipun apa? Ada rezeki yang disangka. Ya, rezeki sing dijagakne nggih. Kados napa, Pak? Gaji bulanan ngoten nggih. Gaji bulanan ngoten nggih. Enten cek dijagakne. Nggih. Tapi ada rezeki yang tidak disangka-sangka. Itulah bagi orang yang bertakwa. Yang tidak disangka, tidak diperkirakan, tidak terbetik dalam hati, tapi Masya Allah, Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Sehingga ketika seseorang mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, itu suatu tanda, harapan, tanda bahwasanya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk balasan ketakwaan di dunia apa, Pak? Hati seseorang akan tenteram, akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi orang yang beriman, yang bertakwa itu akan tenang hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah diporahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ingkang ndadosaken kehidupan seseorang itu menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, itu adalah dengan memperbanyak istighfar. Karena Bapak Bu, karena sedanten masalah niku solusine istighfar, karena tidak ada satu masalah yang menimpa kita melainkan sebabnya adalah karena dosa-dosa kita. Kita dapat masalah, kita dapat kesulitan, sebabnya adalah karena dosa. Sehingga dipun sebataken wonten hadis, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala khustin wala adan wala ghammin. Tidaklah seorang muslim
tertimpa sakit, kelelahan, keletihan, kekhawatiran. Enten mboten Pak, tiyang niku mboten pernah khawatir. Orang beriman pernah khawatir? Ya ora usah aneh. Ora usah apa? Khawatir. Khawatir napa, Pak? Khawatir BBM naik, khawatir mboten? Khawatir gempa napa nika? Megatrust sih, khawatir mboten? Terus niki akhir-akhir niki enten peringatan apa BMKG nggih. Terus sementara nek piknik jangan tunggu di Panterien. Kata gempa. Saat niki nggih cuacanipun anu nggih. Perkiraan BMKG nggih di hari-hari ini akan sering napa Pak? Turun hujan nggih. Neng pun rendeng dereng niki. Pun September, Oktober, November nggih. Desember. Jadi tidaklah suatu penyakit, keletihan, kekhawatiran, kesedihan dan juga gangguan dan ini diganggu orang lain itu bisa jadi juga karena sebabnya dosa, Pak. Ada orang yang ganggu kita, ada orang yang hasad ke kita, ada orang yang nggak suka dengan kita. Bisa jadi itu adalah karena apa? Dosa dan maksiat. Bahkan kesusahan atau duri yang menusuk, melainkan apa? Illa kaffarallahu biha min khotoyahu, melainkan Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya, menghapus dosa-dosanya. Jadi dalam hadis menika menunjukkan apa Pak Bu? Tidaklah seseorang itu mengalami hal itu semua, melainkan sebabnya adalah karena dosa. Segala kesedihan yang menimpa kita, masalah dalam keluarga, dereng melih masalah di masyarakat, dereng melih masalah di tempat kerja. Urip memang serba no Pak, kata no, kata masalah. Berarti nek pengen betul nggak ada masalah pripun? Napa? Mengakhiri hidup, tambah masalah niku nggih. Bunuh diri itu tambah masalah. Ada ibu-ibu yang tega gorok leher anaknya sendiri, digorok. Lu kenapa Bu digorok? Lah saya sedih, masalah. Masalahnya apa Pak Bu? Nggak bisa ngasih uang jajan. Daripada anak saya sering kelaparan, nggak bisa ngasih apa Pak? Uang jajan ya digorok. Ini terakhir nonton berita apa? Singkang viral niko. Ada ibu-ibu yang membunuh dua anaknya sendiri. Dereng lawan ini. Yang satu umur 7 tahun dan yang nomor satu umur 14 tahun, yang satunya 7 tahun. Yang nomor satu niku MTS kelas kali, yang nomor 2 MI kelas pinten? Kelas 7. Niku dibacok Pak, pakai parang apa celurit nih kok dibacoki. Bojone tawi suami pun ngetos mboten. Jelasipun ya tangi-tangi niku napa kok enten suara rintihan ngoten nih. Wa tibake napa istrinya membunuh niku wau, akhiripun celuritipun napa direbut. Kalih napa suaminipun niku. Nggih mboten tertolong karena nggih luka yang parah bacokan niku. Pertanyaan ini, apakah ibu ini gila? Napa stres? Kan di luar logika, di luar nalar ya. Ada ibu kok tega bacokin sinten? Anaknya sendiri.
Memang kalau kata tetangga niku ibu ini sering marah-marah, Pak. Dodolan mainan teng MI dekat rumah niku nih. Niku nek enten sik dodol podo nesu. Nek sing podo dodol apa? Podo niku napa? Marah-marah. Padahal naminipun rezeki niku napa? Pun kiambak-kiambak guys, rezekine dhewe-dhewe. Gimana, Pak? Ya, kalau seandainya bisnis apa terus ternyata bisnisnya sama, boleh nggak kita marah? Kenapa nggak boleh, Pak? Nah, sempat diatur nih, kan diatur oleh Allah. Nih, meskipun nggih, ngaten iki nggih, meskipun ngaten niku nggih kedah napa jagi. Nggih, mana yang lebih maslahat? Karena kados makaten niku nggih termasuk rawan, nggih. Bahkan enten istilahipun enten pondok napa pondok pesantren napa daerah ngoten enten ingkang peraturan. Peraturan kedah nek titip daftar kirim. Dan peraturan orang oleh podo, podo produk sing pun wonten nih harus produk beda. Dan ini tetes sakit kita pahami sedanten masalah menika nggih karena sebab dosa. An-Nisa 79 ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apa saja yang kamu peroleh itu datangnya dari Allah. Nek sukses, berhasil, dapat kebaikan, jangan lupa bahwasanya itu semata-mata karunia Allah. Kemudahan dari Allah, pertolongan dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Ini. Dan keburukan apa saja yang menimpamu itu adalah kesalahan dirimu sendiri. Sehingga enten istilah susah digawe dhewe. Wa arsalna kalinasi rasula wa kafabillahi syahida. Kami mengutus Muhammad sebagai rasul, menjadi rasul untuk seluruh manusia dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Dalam ayat yang lain Asy-Syura ayat 30, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Asy-Syura ayat 30, dan apa saja musibah yang menimpamu itu adalah disebabkan ulah perbuatan tanganmu sendiri. Wa ya'fu an katsir, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Kalau seandainya setiap kesalahan manusia langsung dihukum, apa jadinya, Pak? Habis nih manusia. Tiap kesalahan dihukum, langsung dihukum. Tapi karena kasih sayang Allah, rahmat Allah, orang yang bersalah masih diberi kesempatan untuk bertobat, kesempatan untuk melakukan perbaikan diri, kesempatan untuk sadar, diberi tangguh. Sehingga dalam sebuah asar dikatakan manazalal bala ila bidzanbin wala rafa ila bitaubah. Tidaklah bencana turun itu karena dosa, dan tidaklah bencana tersebut diangkat kecuali dengan apa? Taubat. Sehingga kesimpulannya pun apa, Pak Bu? Kesimpulannya pun nggih, istighfar niku solusi segala masalah. Nggih. Nah, ini segala apa? Solusi segala masalah. Maka apa, Pak Bu? Kita berusaha memperbanyak istighfar, beristighfar dengan baik, bertobat dengan baik, dan mengenali betul segala macam, berbagai macam apa kesalahanipun.
Kalau istighfar, tobat dan bertobat, maka Allah akan memberikan solusi dari berbagai macam masalah. Bapak Ibu jamaah ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Cuma terkadang tiang niku ini penting nih, ada orang yang beristighfar tapi kurang meresapi. Kurang meresapi napa? Kurang meresapi istighfaripun. Istilahipun hanya beristighfar di lisan tapi hatinya enggak beristighfar. Sehingga penting sangat kita menika mangertosi hakikat istighfar. Hakikat apa? Hakikat istighfar. Kalau dalam bahasa Arab niku napa, Pak? Istighfar niku dari fi'il madhi, istaghfara yastaghfiru istighfaran. Yang maknanipun apa? Kalau ikut wazan istaf'ala maknanya memohon atau meminta. Sehingga istighfar maknanipun tolabul makfirah, meminta apa? Ampunan. Dan makfirah itu dari kata mikfar. Mikfar niku dalam bahasa Arab maknanipun penutup kepala. Penutup kepala yang dipakai prajurit ketika dalam peperangan. Nek kena pedang ora tugel kan treng ngoten nggih, terus pakai baju besi, pakai penutup napa? Kepala. Terus nek disabet pedang ngoten mboten tembus. Nggih. Nah, dikatakan mikfar penutup itu jika memenuhi dua syarat. Syaratipun nggih fungsinipun menutup kepala, dan fungsi yang kedua adalah menutup kepala dari sabetan pedang. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim jelasaken menawi kopiah, peci, tawi surban itu tidak dikatakan mikfar, Pak. Karena peci, kopiah itu hanya menutupi. Nek kena sabetan pedang pripun? Sami mawon nggih. Sehingga napa, Pak? Kita paham di sini istighfar itu ternyata maknanya penutup. Minta napa? Penutup. Sehingga makna istighfar niku wonten kalih. Pertama adalah karena berkaitan dengan menutup tadi, ketika kita istighfar astaghfirullah, 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 itu maknanya kita memohon kepada Allah agar Allah menutup aib-aib kita, baik di dunia maupun di akhirat. Karena sungguh merugi, cilaka tenan orang yang dibongkar aibnya oleh Allah. Apalagi dibongkar aibnya di dunia. Orang yang dibongkar aibnya maka apa? Masyarakat akan menghinakannya, masyarakat akan meninggalkannya, menjatuhkannya ketika aibnya terbongkar di dunia. Nah niki nyuwun sewu. Kathah pondok pesantren niku ingkang banyak terjadi kasus napa? Pelecehan seksual. Alhamdulillahipun niku bukan pesantren yang sunnah di atas manhaj sunnah. Bayangkan kiai yang diustadkan, dikaikan, Pak, mencabuli anak-anak. Itu kalau terbongkar bagaimana, Pak? Dibongkar aibnya, maka ya orang-orang menghinakannya, menghujatnya. Padahal yang namanya ustadz, namanya kiai itu kan terlihat soleh di hadapan masyarakat, di hadapan manusia.
Tapi kok malah kelakuannya seperti itu. Bahkan nyuwun sewu ada yang LGBT, ada yang homo. Nah ini baru apa Pak? Aib, ketika aib itu terbongkar. Seperti orang yang korupsi, ketua DPR, paribasanipun menteri yang awalnya dimuliakan, diagungkan, ketahuan korupsi, langsung apa Pak? Jatuh harga dirinya. Langsung jatuh harga dirinya. Jadi bulan-bulanan netizen Indonesia. Jadi bulan-bulanan netizen. Bahkan mungkin polisi, jenderal, bintang pinten ngenten nggih. Ya, itu kalau terbongkar, oh ternyata cuma akal-akalan dia yang membunuh. Wah, terbongkar langsung Pak, jatuh harga dirinya. Cak niki pun mboten enten kabare nggih. Hilang ngoten hilang. Hilang kayak ditelan bumi ngoten ya Pak nggih. Dan lebih mengerikan lagi ketika aib tersebut dibongkar di akhirat, di hadapan halayak manusia, di hadapan orang banyak. Itu tanda kebinasaan. Jadi mungkin nek istilahipun Pak, nek teng donya niku dereng kebongkar, dereng dibongkar aibipun, mengke teng akhirat. Sehingga apa Pak? Tatkala seseorang beristighfar, maka maknanya adalah dia meminta, memohon kepada Allah agar ditutup aibnya. Ditutup aibnya, dosa-dosanya ditutup dari hadapan manusia. Nah, niki mau nek kebongkar niku nggih, niku mau. Nggih, dia akan terhina di dunia dan di akhirat. Dan seseorang nggak boleh merasa aman nih, paribasani pun sepandai-pandai menyimpan bangkai pasti akan tercium juga. Nah niki makna pertama nih dari istighfar adalah memohon kepada Allah agar ditutup aib dan dosa-dosanya dari hadapan manusia. Makna yang kedua, istighfar itu maknanya adalah kita memohon kepada Allah agar dosa-dosa kita tidak menimbulkan dampaknya, tidak menimbulkan efek sampingnya. Memohon kepada Allah agar dosa-dosa itu tidak menimbulkan dampak efek samping yang buruk bagi kita. Karena secara asal nih Bapak Ibu, setiap dosa niku mesti enten efek sampingipun. Minimal napa? Minimal nek tiyang niku tumindak dosa kan hatinya diberi napa? Titik hitam kan? Nggih, titik hitam. Nggih. Dados innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan diberikan titik hitam di hatinya. Kalau meninggalkan dosa tersebut, meminta ampun, bertobat, maka akan dibersihkan hatinya. Istighfar berarti diresiki melih. Nek mbaleni pripun Pak Bu? Ditambah titik melih, baleni itu tambah titik terus sehingga menutup hatinya. Semakin seseorang banyak melakukan dosa, maka akan semakin menghitam hatinya. Kalau hati seseorang sudah hitam, maka akan mudah terfitnah, mudah terpengaruh dengan fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Jadi memang enten apa dampakipun. Belum lagi apa Pak? Dampak-dampak lain, jadi hatinya gelisah, khawatir, sedih, diganggu orang lain. Nih.
Ini adalah karena dampak dosa-dosa dan maksiat. Jadi apa Pak? Ketika seseorang beristighfar, maknanya pun apa? Dia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari dampak-dampak dosa yang ia lakukan. Lan bacaan istighfar kan kathah nggih. Astaghfirullah. Saged astaghfirullah wa atubu ilaihi. Bentenipun napa Pak? Bedanya istighfar dengan taubat napa? Sami menapa mboten? Niki seperti iman dan Islam. Kalau Islam dan iman nggih, kalau disebutkan sendirian, maka Islam nggih mencakup iman. Ya. Sebagaimana iman kalau disebutkan sendirian, maka nggih mencakup napa? Islam. Sehingga kalau menyebut orang mukmin ya orang Islam ya orang mukmin kan ngaten. Tapi kalau disebutkan bersandingan, disebutkan beriringan ngaten nggih jadi satu, maka Islam maknanya amalan dohir, iman maknanya amalan batin. Sebagaimana istighfar dan taubat. Istighfar kalau disebut sendirian maknanya adalah memohon kepada Allah agar Allah menutup dosa-dosa kita, menghilangkan dampak atau efek samping dari dosa tersebut, dan juga istighfar maknanya memohon ampun kepada Allah. Jadi kalau istighfar disebut sendirian, itu sebenarnya maknanya juga mencakup apa? Taubat. Demikian pula jika taubat disebut sendirian, maka maknanya nggih mencakup apa? Istighfar. Nah niki kalau digabungkan Pak, seperti astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku beristighfar kepada Allah dan bertobat kepadanya. Maknanya apa? Apa Pak? Kalau bertobat itu kan harus kita menyesali, Nggih. tidak mengulangi. Nggih. Terus Menawi istighfar? kalau istighfar itu pada suatu saat kita berdosa langsung beristighfar. Nggih. Nggih, leres dados kalau istighfar dan tobat digabungkan, Pak, ternyata derajat tobat itu seakan lebih tinggi dari istighfar. Sebagaimana dalam surat Hud ayat 52. Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Hud ayat 52. Itu Hud berkata, ya qaumi wahai kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kepada Rabb kalian. Summa, kemudian tubu ilaihi, setelah beristighfar kemudian apa? Bertobatlah kepadanya. Jadi ayat ini menggambarkan Pak Bu bahwa kedudukan taubat itu seakan-akan lebih tinggi daripada apa? Istighfar. Karena apa? Karena yang namanya taubat itu mengharuskan, melazimkan seseorang meninggalkan dan berhenti dari maksiat. Adapun beristighfar, bedanya apa? Bisa jadi seseorang mengucapkannya sementara dia masih melakukan maksiat. Enten bener Pak? Astagfirullah, astagfirullah. Tengok cek, oh cek nglakoni terus nih. Astagfirullah. Ya astagfirullah. Tapi cek apa? Masih terjatuh terus.
Tapi menunjukkan apa, Pak? Ini menunjukkan bahwasannya apakah seseorang itu sudah mampu meninggalkan dosanya atau belum, tetap wajib beristighfar. Tetap harus beristighfar. Meskipun dia apa, Pak? Belum mampu untuk meninggalkannya. Yeah. Aku rung iso ninggal iki berarti ra istighfar. Benar, Pak? Tetap ya dia belum bertobat, tapi ya ada keharusan beristighfar. Sehingga dalam zikir pagi dan petang niku napa, Pak? Dalam doa wa abu bidzambi faghfirli. Dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku ya Allah. Faghfirli. Jadi ada keadaan di mana seseorang itu benar-benar terjebak ke dalam dosa dan susah banget keluar dari dosa tersebut. Terutama dosa-dosa yang menjadi kecanduan. Enten kecanduan apa? Kecanduan mabuk, minum-minuman keras. Enten malih kecanduan judi online. Enten mboten Pak Bu, kecanduan ngerasani. Enten mboten. Aku nek ora ngrasani sedina kok kaya rasane napa? Kecut. Nek niku bapak-bapak kecut niku nggih. Aku nek ora ngrokok ya kok rasane nek sing kurang ngoten nggih. Kados bapak-bapak niku nek aku nek ora ngopi sedina ya nek sing kurang ngoten nggih. Enten lek napa? Lebih baik enggak sarapan daripada enggak ngopi, Pak. Enten mboten, Pak? Enten nggih. Bahkan naudzubillah zaman sekarang nggih ada juga kecanduan film porno. Nggih. Karena nggih namanya pun internet sekarang niku bebas. Kalau nggak punya ketakwaan ketika sendirian, nggak ada yang melihat, tergoda. Nggih. Zaman sakniki nggih. Sehingga napa? Sehingga saged kita pahami pilih wonten kondisi dosa-dosa yang di situ seseorang terjebak. Gak bisa apa? Susah untuk keluar. Nggih. Sehingga nggih, nyuwun sewu kados ini menjaga pandangan memang berat di zaman sekarang. Ya, umpamanya ada kasus artis video ini pun apa? Tersebar. Video ini pun apa, Pak? Tersebar. Kata zaman ini kan nonton nggih. Video sing nika tersebar sing grup band nika kalih artis nika nggih. Ya. Seandainya ada berita viral yang mana tersebar video nggak senonoh seorang artis, nggih. Orang bertakwa nggih jangan penasaran. Apa iya toh? Oh, apa itu saya goleki? Coba ndi. Tolong dikirimi. Wah. Bahkan ini sampai merusak anak-anak kadang. Karena anak-anak penasaran juga, apa iya? Kan mungkin dia mengidolakan artis tersebut. Ya. Sehingga dalam zikir pagi dan petang dan Rabbik firli wa tub alayya. Mana nih pun apa, Pak? Rabbik firli wa tub alayya. Ya Allah, wahai Rabbku, ampunilah aku. Wa tub alayya artosipun apa? Tub alayya apa? Ada dua makna. Tub wa tub alayya bisa makna yang pertama apa? Tub alayya. Makna yang pertama, jika orang tersebut belum bertobat, maka maknanya dia adalah meminta agar dianugerahkan apa? Taubat. Agar dimudahkan apa? Bertobat. Niku nek dereng bertobat, wa tub alayya.
minta kepada Allah supaya dimudahkan dalam bertobat agar dianugerahkan apa Pak? Taubat. Tapi kalau orang yang mengucapkan watub alayya itu sudah bertobat, sudah berhenti dari maksiat, maka maknanya adalah ya Allah, terimalah tobatku. Katanya watub alayya. Ya watub alayya. Jadi ya Allah, anugerahkanlah aku tobat. Itu nek dereng apa? Dereng berhenti ngoten nggih. Tapi kalau sudah berhenti berarti apa? Terimalah tobatku. Sehingga Bapak Ibu ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah. Nah niki kalau orang terjatuh ke dalam dosa kemudian bertobat, beristighfar, maka Allah akan mengampuninya. Bahkan apa? Allah akan kembali mencintainya. Ini karena apa? Karena Allah marah, Allah nggak suka dengan orang yang berbuat dosa dan maksiat. Tapi ketika beristighfar, bertobat, maka Allah mengampuninya dan Allah mencintainya. Itulah dalam surat Al-Buruj ayat 14. Wa huwal ghafurul wadud. Dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih lagi Maha Mencintai. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menjelaskan dalam ayat ini kenapa Pak digabungkan dua Asmaul Husna. Nah ini enten pembahasan fikih Asmaul Husna niku wonten pembahasan rahasia utawi makna ketika dua Asmaul Husna digabungkan, ternyata ada makna luar biasa di situ. Nah digabungkannya Al-Ghafur dengan Al-Wadud artinya pun apa? Jika seseorang bermaksiat kemudian kembali kepada Allah, bertobat, dan tobatnya diterima oleh Allah, Al-Wadud, maka Allah kembali mencintainya. Kembali apa? Mencintainya. Sehingga apa Pak Bu? Saged kita simpulaken bilih istighfar itu sebenarnya adalah napa Pak? Doa yang terbaik. Jadi di antara zikir yang agung adalah istighfar. Ini yang mendapat perhatian khusus dalam Islam. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kasiran. Sungguh beruntung orang yang nanti kalau menerima buku catatan amal, rapotan teng akhirat menggih Pak, nampi buku catatan amal, sungguh beruntung orang yang mendapatkan di dalam catatan amalnya ternyata banyak istighfarnya. Ya, nah itu nek rapot kok akeh abange Pak. Wah iki khawatir tenan. Tapi nek nampa rapot ternyata akeh napa? Istighfare, bejo tenan iki. Masya Allah. Sehingga apa? Sehingga terutama Bapak Ibu, kita hidup di zaman sekarang ini yang sangat mudah sekali orang berbuat dosa. Saya setungi. Kalau zaman dulu mungkin zaman dulu ketika seseorang mau berbuat dosa harus keluar rumah. Tapi kalau sekarang berbuat dosa itu bisa dari rumah. Nek zaman riyen badhe nyebar berita hoax, itu harus ke rumah-rumah Pak, ketok-ketok pintu. Nek pengen ngrasani nggih kudu kumpul bareng. Sakniki cukup napa? Neng grup WA. Ghibah berjamaah. Ngrasani napa? Bareng-bareng. Ayo, rasani. Terutama si A kan ram mlebu grup WA. Jadi kan aman. Enten mboten Pak, Bu ngenten niku? Enten nggih?
rasani berjamaah ning grup WA. Nek zaman ini ajeng nge-share apa berita bohong niku napa? Ya harus ketok dari nyebar dari rumah ke rumah. Tapi sekarang tinggal share teng grup WA langsung apa? Nyebar cepet sangat. Nggih. Dados Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nggih kesimpulanipun pilih napa? Karena seseorang itu zaman sekarang mudah sekali terjatuh ke dalam dosa, maka kesimpulannya pun apa? Perbanyak napa? Istighfar. Terlebih lagi nikmat Allah niku kan kathah sangat dan kita belum mampu untuk mensyukurinya dengan baik. Banyak nikmat yang Allah berikan tapi kita belum bisa bersyukur dengan baik. Itulah Pak, kenapa kalau keluar dari kamar mandi langsung apa? Ghufronaka, ya Allah aku memohon ampun. Kenapa Pak? Loh kok dari kamar mandi kok keluar ghufronaka, ya Allah aku mohon ampunanmu. Karena seseorang yang telah mengeluarkan kotoran di dalam tubuhnya itu nikmat yang luar biasa. Karena kalau nggak keluar kan jadi penyakit ya Pak nggih. Nah, sehingga kita sadar bahwasanya di antara sekian banyak kenikmatan dari Allah itu adalah tadi nggih, Allah membersihkan tubuh kita dari kotoran dan terkadang kita belum maksimal dalam mensyukurinya. Bahkan Bapak Ibu, nikmat Allah niku sangat banyak. Kalau kita duduk berjam-jam nggak akan bisa menghitungnya. Niki alasanipun kenapa kok perbanyak istighfar, karena kita belum bisa bersyukur dengan baik. Makaten nggih Bapak Ibu ingkang saged kita bahas ing kesempatan dalu punika. Mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala paring keberkahan dumateng kita sami lan mugi-mugi Allah ndadosaken kita sami termasuk hambanipun ingkang memperbanyak istighfar dan dimudahkan dalam beristighfar. Makaten nggih mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Fanas Allah taala al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.